Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita SPD MPsikons, dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Medan Area dengan NIDN 0111129001 dan NU PTK 25437669220003. Saya mulai bergabung di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area sejak tahun 2020. Saat ini, jabatan fungsional saya adalah lektor dan bidang keahlian saya adalah psikologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya membuat pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UK TPT, yang dimana saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah teori dan teknik intervensi, bimbingan, dan konseling dalam psikologi pendidikan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Psikologi semester 6 dengan kode mata kuliah MK FPS 60047 dengan bobot 3 SKS plus 1 SKS praktikum, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan syarat wajib lulus mata kuliah psikologi konseling yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, di mana 14 kali pertemuan materi, 1 kali untuk pelaksanaan ujian tengah semester, dan 1 kali untuk pelaksanaan ujian akhir semester, serta 10 kali pertemuan praktikum, di mana muara akhir dari capaian praktikum ini adalah mahasiswa dapat melakukan konseling individu dengan 5 tahap secara efektif. Dalam proses perkuliahan, saya menyampaikan materi mengacu pada capaian lulusan pembelajaran atau disingkat dengan CPR yang terdapat pada mata kuliah teori dan teknik intervensi, bimbingan, dan konseling dalam psikologi pendidikan, yakni meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, dari CPL ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. Dari CPMK diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Komunikasi pembelajaran yang saya lakukan dengan sinkronus dan asinkronus. Pada video ini saya akan menyampaikan yang pertama, deskripsi mata kuliah, teori dan teknik intervensi, bimbingan, dan konseling dalam psikologi pendidikan. Selanjutnya, kedua, menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Selanjutnya, ketiga, menjelaskan materi pembelajaran. Selanjutnya, keempat, menjelaskan sistem pembelajaran. Selanjutnya, kelima, menjelaskan media pembelajaran. Dan terakhir, yang keenam, menjelaskan sistem penilaian yang saya terapkan selama pembelajaran. Baiklah, saya mulai dari deskripsi mata kuliah. Dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah teori dan teknik intervensi, bimbingan, dan konseling dalam psikologi pendidikan, mata kuliah ini secara komprehensif membahas terkait dengan teori-teori dasar dan pendekatan intervensi dalam bimbingan dan konseling yang digunakan pada setting pendidikan. Fokus utama diberikan pada pemahaman berbagai teori konseling seperti psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, dan integratif, serta aplikasi teknik intervensi yang relevan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Mahasiswa akan mempelajari strategi identifikasi siswa
perencanaan intervensi, pelaksanaan teknik-teknik konseling individual, serta evaluasi hasil intervensi. Pendekatan yang digunakan bersifat praktis dan aplikatif dengan memperhatikan konteks perkembangan anak dan remaja di lingkungan sekolah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Teori dan Teknik Intervensi, Bimbingan dan Konseling dalam Psikologi Pendidikan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan ruang lingkup bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan sesuai dengan CPL KU1, CPL PP1. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis teori-teori utama dan pendekatan konseling psikodinamik, humanistik, CBT, behavior, eklektik dalam intervensi psikologis. Dan ini sesuai dengan CPL PP2, CPL PP3. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengidentifikasikan masalah psikologis peserta didik melalui observasi, asesmen, dan wawancara konseling. Dan ini sesuai dengan CPL PP2, CPL PP4, CPL KU2. Yang keempat adalah mahasiswa dapat merancang intervensi konseling individual dan kelompok yang tepat berdasarkan pendekatan teoritis dan data assessment sesuai dengan CPL PP3, CPL KK1, CPL KU3. Yang kelima adalah mahasiswa dapat menerapkan teknik-teknik konseling yang sesuai dalam praktik simulasi dan kasus nyata secara profesional sesuai dengan CPL PP4, CPL KK2, CPL SK1. Yang keenam adalah mahasiswa dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan intervensi bimbingan dan konseling untuk pengambilan keputusan tindak lanjut sesuai dengan CPL KU4, CPL PP5, CPL KK3. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa dapat menunjukkan sikap empati, etis, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan intervensi konseling sesuai dengan CPL SK2, CPL SK3, CPL SK4. Adapun pertemuan pertama mata kuliah Teori dan Teknik Intervensi, Bimbingan dan Konseling dalam Psikologi Pendidikan dimulai dari pendahuluan berupa mengenalkan mata kuliah Teori dan Teknik Intervensi, Bimbingan dan Konseling dalam Psikologi Pendidikan. Selanjutnya menjelaskan RPL, kontrak kuliah, serta gambaran mata kuliah selama 1 semester. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi dari dosen dengan materi pengantar teori dan teknik intervensi, bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Selanjutnya pertemuan kedua mengenai materi pembelajaran bagaimana kondisi konselor. Selanjutnya pertemuan ketiga mengenai materi hambatan dalam pelaksanaan konseling. Selanjutnya pertemuan keempat adalah mengenai materi model pemecahan masalah dalam konseling. Pertemuan kelima adalah mengenai komunikasi dan pengamatan dalam konseling. Selanjutnya pertemuan keenam mengenai bagaimana konselor dapat menciptakan alternatif dalam membuat keputusan pada saat pelaksanaan konseling. Pertemuan ketujuh mengenai pemilihan keputusan. Pertemuan kedelapan adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Selanjutnya materi pertemuan ke-9
mengenai aplikasi komunikasi terapeutik. Selanjutnya materi pertemuan ke-10 mengenai etika dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Selanjutnya materi pertemuan ke-11 mengenai konselor efektif. Selanjutnya materi pertemuan ke-12 mengenai intervensi kasus anak sekolah dasar. Selanjutnya materi pertemuan ke-13 mengenai intervensi kasus SMP. Selanjutnya materi pertemuan ke-14 mengenai intervensi kasus SMA. Selanjutnya materi pertemuan ke-15 mengenai intervensi kasus keluarga. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Sebagai referensi utama, saya menggunakan 3 buku, yaitu buku yang ditulis oleh Samuel T. Glading pada tahun 2015 dengan judul Konseling Profesi yang Menyeluruh edisi ke-6. Selanjutnya ada buku yang ditulis oleh Wayne Perry tahun 2010 dengan judul Dasar-dasar Teknik Konseling edisi kedua. Dan ada juga buku dari Arin Toko tahun 2011 dengan judul Wawancara Konseling di Sekolah. Selain itu juga, untuk mendukung bahan referensi bagi mahasiswa, saya juga menggunakan buku dari Hodges, Shannon PhD, yang berjudul The Counseling Practice and Internship. Selanjutnya, ada juga buku yang berjudul Bimbingan dan Konseling edisi ke-7 yang ditulis oleh Robert L. Gibson. Dan ada juga buku yang berjudul Keterampilan Dasar Konseling Individual, Langkah Awal Menjadi Konselor Profesional yang ditulis oleh M. Harwansyah Putra Sinaga tahun 2024 sebagai pendukung untuk praktikum. Pada saat pembelajaran, saya juga menambahkan referensi tambahan seperti artikel penelitian yang berkaitan dengan materi teori dan teknik intervensi, bimbingan dan konseling dalam psikologi pendidikan. Kemudian ada video YouTube yang berkaitan dengan materi, serta ada film sebagai contoh isu-isu yang ada pada setting pendidikan. Dalam perkuliahan, saya biasanya menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya biasanya melakukan dengan ceramah atau disebut dengan teacher-centered learning. Pada tahap interaction, saya biasanya menjalin interaksi dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran terpenuhi dan tercapai. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan metode student-centered learning atau disingkat dengan SCL, di mana menempatkan mahasiswa menjadi pusat pada saat proses pembelajaran berlangsung, yang diharapkan mahasiswa lebih aktif pada saat proses pembelajaran. Mahasiswa lebih dapat mencari informasi dari sumber lain dan meningkatkan critical thinking bagi mahasiswa. Adapun model pembelajaran SCL yang saya gunakan adalah small group discussion atau disingkat dengan SGD. Model SGD ini melibatkan mahasiswa secara berkelompok untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah yang terjadi, misalnya seperti permasalahan pada setting pendidikan. Selain itu juga ada pendekatan case study, di mana saya akan memberikan contoh kasus-kasus yang terjadi pada setting pendidikan untuk didiskusikan dan perlu dilakukan intervensi seperti konseling. Saya juga menggunakan discovery learning dan juga self-directed learning
Metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti mencari dan membaca artikel serta membuat jurnal review. Berkaitan dengan interaction, saya melakukan interaksi dua arah kepada mahasiswa. Biasanya saat menyampaikan materi, saya menunjuk secara acak mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dan saya juga membuka sesi tanya jawab apabila mahasiswa masih ada yang memiliki pertanyaan yang mereka tidak pahami. Selain itu, ada diskusi juga yang bisa dilakukan di luar jam perkuliahan. Misalnya, diskusi di ruang dosen atau diskusi melalui grup WhatsApp mahasiswa. Selanjutnya, terkait dengan media pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan platform e-learning management system dengan alamat elearning.uma.ac.id. Pada platform tersebut digunakan untuk mengupload materi pembelajaran, RPS, kontrak perkuliahan, tugas, dan juga kuis mahasiswa. Kemudian, saya juga menggunakan Amadi dengan alamat amadi.uma.ac.id untuk memantau absensi mahasiswa dan juga menggunakan blog dosen UMA untuk mengupload materi perkuliahan. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap asesmen dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan. Berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh Universitas Medan Area, di mana penilaian diberikan sesuai dengan porsi yang sudah dibobotkan. Untuk kriteria penilaian partisipasi diberikan nilai bobot sebesar 10%. Kemudian untuk tugas dan aktivitas mahasiswa di kelas diberikan bobot sebesar 50%. Sedangkan untuk penilaian ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 15%. Dan yang terakhir adalah penilaian ujian akhir semester yang diberikan bobot sebesar 25%. Dengan catatan kehadiran mahasiswa harus 75%. Demikianlah proses pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah teori dan teknik intervensi bimbingan dan konseling dalam psikologi pendidikan dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk pertemuan kedua di kelas reguler A mata kuliah teori dan teknik intervensi bimbingan dan konseling dalam psikologi pendidikan, yang dimana pada minggu lalu kita sudah melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan pertama dan kita sudah membahas terkait dengan kontrak perkuliahan, materi apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ini, serta kita juga sudah membahas terkait dengan tata tertib selama perkuliahan. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, agar mendapatkan keberkahan dari setiap apa yang kita lakukan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu mau mereview dulu teori dan teknik intervensi BK dalam psikologi pendidikan. Jadi sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa muara akhir dari mata kuliah ini adalah agar CPL-nya, capaiannya, kalian semua
yang artinya kalian semua yang ada di kelas ini harus bisa melaksanakan konseling individual dengan 5 tahap pelaksanaan. Dan itu nanti kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Jadi apa itu konselor? Konselor adalah seseorang yang apa? Ya, yang ahli dalam bidang konseling. Jadi kalau kita searching di Google, itu banyak teori-teori yang menyampaikan daripada para ahli apa itu pengertian konselor. Jadi setiap ahli itu punya pengertiannya sendiri. Sekarang kita lihat dulu apa pengertian konselor menurut para ahli. Selanjutnya ada menurut Winkel, ini bukunya sangat banyak ya. Menurut Winkel, di dalam bukunya Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, beliau menyatakan kalau konselor itu sebagai tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mengabdikan seluruh waktunya untuk pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir ada menurut Prayitno, ini merupakan profesor dan guru besar dari Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Padang. Beliau menyatakan kalau konselor itu adalah seorang ahli yang memberikan bantuan melalui proses konseling kepada individu yang sedang menghadapi masalah dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat selesai dan tentunya mengembangkan sesuatu hal potensi yang bisa dikembangkan secara optimal. Nah, itu menurut dari para ahli. Kalau kita melihat dari secara peraturan kenegaraan, konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas bertanggung jawab memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Jadi seharusnya sesuai dengan peraturan negara, guru BK itu jumlah jam di sekolah satu guru BK banding 150 siswa, ini terhitung sama dengan 24 jam pelajaran. Dan ini kalau untuk guru BK yang sudah ada 150 siswa, maka itu sudah terhitung 24 jam dan dia berhak untuk menerima sertifikasi dari negara. Apa peran dari konselor dan apa peran dari konseling? Yang dimana selama proses konseling berjalan itu ada aturan-aturan ataupun hal-hal yang harus dipatuhi oleh konseling. Jadi meminta kepada dua mahasiswa yang bersedia dengan sukarela tanpa paksaan untuk menjadi konselor dan konselingnya, supaya tahu ini apa peran konselornya, gitu kan? Supaya kita juga tahu, oh ternyata kondisi konselor seperti inilah yang memang bisa melaksanakan konseling dengan efektif. Ayo, dua mahasiswa yang bersedia siapa? Dua mahasiswa yang bersedia? Ya, silakan Alivia. Alivia jadi apa nih Kak? Jadi konseling. Ya, langsung berdiri saja ke kursi di depan yang sudah disiapkan. Selanjutnya satu lagi untuk menjadi konselornya. Ya, silakan Dwi langsung ke depan. Nah, ini bukan kursi panas ya. Berperan sebagai konselor dan di sini ada Alivia yang akan berperan sebagai konseling. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu peran dari konselor dan apa itu peran dari konseling. Apa peran konselornya? Mengarahkan konseling untuk membantu mengentaskan permasalahannya. Nah, jadi kira-kira kalau untuk duduk posisi itu bisa seperti ini, berhadap-hadapan, atau bisa diserongkan, atau bisa ada pembatas meja. Namun kalau untuk yang berbeda jenis kelamin itu harus ada pembatasnya, karena mereka tidak boleh langsung berhadapan. Untuk FGD pada pertemuan hari ini kita semuanya sudah membentuk pada kelompok masing-masing, dan yang akan di FGD-kan
Jadi kalau di pertemuan 1, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas layanan-layanan BK mulai dari L1 sampai ke L12, dan sekarang kita mau implementasikan terkait dengan bagaimana konselornya bisa menjadi konselor yang efektif ketika bertugas di satuan pendidikan. Sudah dibuat? Oh, itu kerangka berpikirnya terkait tadi kelompok SMA. Ya, jadi layanan yang keberapa itu? Layanan apa itu? Oh, penempatan dan penyaluran ya. Oke, berarti konselornya harus bisa paham terkait dengan layanan itu. Oke, selanjutnya kita ke kelompok SD dulu. Kelompok SD nomor berapa ini? Oke, ya. Selanjutnya ini tadi kelompok SMP. Sudah dibuat apa itu? Empat. Oke, ya. Kita sudah melaksanakan pemaparan dan penjelasan materi pada hari ini terkait dengan kondisi konselor. Kita juga sudah melakukan role play yang berperan sebagai konselor dan konseli. Kita juga sudah melaksanakan case speaking, dan yang terakhir Ibu mau follow up dulu ataupun mereview dari pelaksanaan perkuliahan hari ini. Jadi berdasarkan dari data SAIS yang Ibu cek, hari ini ada mahasiswa yang tidak hadir, dan dia sudah mengkonfirmasi tidak hadir karena sakit dan urusan keluarga. Nah, ini untuk referensi yang Ibu gunakan di pertemuan kita hari ini. Ada 3 referensi ya, dan kedua buku itu Ibu punya. Jadi yang mau pinjam boleh pinjam, tapi jangan untuk jadi milik pribadi ya. Untuk selanjutnya kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan untuk pertemuan ketiga dengan membahas materi hambatan pada saat pelaksanaan proses konseling. Jangan lupa nanti setelah ini kita melanjutkan untuk pertemuan perkuliahan praktikum. Sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dari setiap yang kita lakukan. Coba gini-ginikan dulu tangannya supaya nggak capek. Ya. Supaya tangannya ini nggak pegel-pegel ya. Karena udah 3 SKS belajar hampir 2 jam setengah mau kita akhiri. Ya. Kita akhiri perkuliahan ini berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, disingkat dengan PDD UK TPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.